datang. Selamat sore bagi kita semua dalam acara pembukaan persidangan ketiga Klasis Makassar Tengah. Dan kepada kita sekalian yang mungkin masih berada di luar ruangan, baik itu utusan pun undangan, dengan penuh kasih kami mengundang kita semua untuk masuk ke dalam ruang ibadah, karena ibadah akan segera kita mulai. Sekali lagi kami mohon kepada para utusan ataupun para undangan yang masih berada di luar ruangan, dengan kasih kami memohon untuk segera memasuki ruang ibadah karena ibadah akan segera kita mulai. Ibu Bapak, sidang jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, susunan acara yang akan sama kita lalui pada ibadah pembukaan persidangan ketiga Klasis Makassar Tengah adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan yang sementara berlangsung. Acara yang kedua, ibadah pembukaan. Acara yang ketiga, acara nasional, yaitu dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan mengheningkan cipta. Acara yang keempat, laporan Ketua Panitia Persidangan Ketiga Klasis Makassar Tengah. Acara yang kelima, sambutan-sambutan. Acara yang keenam, penandatanganan prasasti peresmian Gedung Pelayanan Gereja Toraja Jemaat Rama. Acara yang ketujuh, istirahat, dan selanjutnya akan memasuki acara persidangan. Baik sidang jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, dengan tidak mengurangi rasa hormat, kami mohon alat komunikasi yang ada pada kita untuk kita tidak aktifkan nada deringnya, agar waktu yang kita khususkan untuk menyembah Dia, kita tidak diganggu dengan suara-suara dering telepon. Atas kerjasamanya diucapkan terima kasih. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita akan masuk di dalam ibadah pembukaan persidangan 3 Gereja Toraja Klasis Makassar Tengah. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang mengikuti ibadah pembukaan persidangan 3 Gereja Toraja Klasis Makassar Tengah yang mengikuti secara onsite maupun secara online. Salam kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita patut bersyukur karena kita boleh menyaksikan bahwa sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Karena perkenannya, jemaat-jemaat dalam lingkup Klasis Makassar Tengah boleh berhimpun di tempat ini. Kita dipersatukan dan dipersekutukan dalam kasih Kristus, Sang Kepala Gereja, agar kita berpartisipasi secara aktif dengan penuh sukacita meningkatkan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian dalam lingkup Klasis Makassar Tengah. Karena itu, haruslah kita memaknai sidang klasis ini sebagai pesta gerejawi, pesta iman yang melibatkan kita sebagai wakil-wakil yang diutus dari jemaat-jemaat Klasis Makassar Tengah untuk menjadi berkat. Tetapi menjadi berkat bagi jemaat. Jemaat diundang berdiri.
puang si pulung lameno homba sakasan tuara diolomi puang datanglah umatmu bersekutu menyembah kami mau bersujud di hadapan Tuhan rampokan kami puang si pulung lameno homba sakasan tuara diolomi puang datanglah umatmu bersekutu menyembah kami mau bersujud di hadapan Tuhan rampokan kami puang si pulung lameno homba sakasan tuara diolomi puang datanglah umatmu bersekutu menyembah kami mau bersujud di hadapan Tuhan rampokan kami puang si pulung lameno homba sakasan tuara diolomi puang datanglah umatmu bersekutu menyembah kami mau bersujud di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang sama dikasihi di dalam nama Tuhan, pertolongan kita dalam ibadah pembukaan sidang klasis Makassar Tengah yang ketiga tahun 2022 ini adalah datangnya dari Tuhan pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Amin. Salam kepada kamu dari segala orang kudus, kiranya kasih dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus menyertai saudara. Menyertai saudara juga. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib.
Bergemalah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya. Hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita. Di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan. Yang diikatnya dengan Abraham Dan akan sumpahnya kepada Ishak. Setiamu Tuhanku tiada bertara. Great is thy faithfulness, O God my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou chastest thy compassion, they fail not. As thou hast been, thou forever will be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah. Kaulah pelindung abadi kekal. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas leras. Saudara-saudara kekasih Tuhan, mari sejenak kita merenung dan mengingat perjalanan kehidupan kita. Tak terhitung berapa kali kita melukai hati Tuhan dan sesama kita. Untuk itu marilah kita memeriksa diri kita masing-masing sambil mengakui dosa-dosa kita. Inang manasa toma dosa siato kasalangkan, lako kalemi o puange, kamaseikan o puang. Harimani kamaseikan puang. Ulen dwi patangaran siapa inangki,
Lako kalemi o puange kamasei kan o puang karimani kamasei kan puang Ombo dukalan buangan kada siapeng kau rangki Lako kalemi o puange kamasei kan o puang karimani kamasei kan Saudara-saudara, kepada kamu sekalian yang tunduk mengaku dosa, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Pada waktu itu engkau akan berkata, Aku mau bersyukur kepadamu, ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was so lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Ajaib benar anugerah membaru hidupku. Tiba saatnya kita di pembukaan persidangan 3 Klasis Makassar Tengah. Jemaat mari berdiri menyanyikan himne Gereja Toraja. Gereja Toraja, Gereja Kudus, kepunyaan Allah yang Maha Kudus, Gereja yang am serta yang rasuli, tempat umat berteduh untuk mengabdi. Gereja Toraja dipanggil Tuhan, Gereja Toraja dipilih Tuhan, memberitakan Injil, keselamatan bahwa Tuhan Yesus itu Juru Selamat. Marilah naikkan
Puji dan syukur bagi Tuhan Allah, Pencipta kita. Marilah serukan kemuliaan bagi Yesus Kristus yang menebus kita. Gereja Toraja dipanggil Tuhan, Gereja Toraja dipilih Tuhan, memberitakan Injil keselamatan bahwa Tuhan Yesus itu Juru Selamat. Masih tetap berdiri. Kami mohon untuk maju ke depan. Ketua Badan Pekerja Klasis Makassar Tengah, Bapak Pendeta Kelvin Remsi MTH, didampingi oleh Pimpinan Majelis Gereja Jemaat Rama, Bapak Pendeta Agustinus Pali STH, Ketua Panitia Persidangan 3 Gereja Toraja Klasis Makassar Tengah, Bapak Penatua Mesa Kremon Rantai Padang SH. Juga didampingi oleh Ketua Biro Hukum Gereja Toraja Klasis Makassar Tengah, Bapak Prof. Agus Salim. Disilakan. Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan, atas nama Badan Pekerja Sinode Wilayah, saya mewakili membuka persidangan 3 Gereja Toraja Klasis Makassar Tengah yang akan berlangsung mulai pada hari ini 5 Oktober sampai dengan 7 Oktober di Gereja Toraja Jemaat Rama. Sekali lagi, dengan pertolongan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, persidangan 3 Gereja Toraja Klasis Makassar Tengah dibuka. Silakan kembali ke tempat. Jemaat masih berdiri. Puji syukur kepada Tuhan. Mari bersama-sama dengan sukacita kita menyanyikan Mars Gereja Toraja. Mari bangkitlah Gereja Toraja, persekutuan umat yang kudus. Tunaikan tugasmu, tugas mulia, memberitakan Injil Kristus di dunia. Wujudkanlah panggilanmu, bersekutu, bersaksi dan melayani. Puji Tuhan, muliakanlah dan jadilah berkat bagi dunia. Dan biar segala makhluk memuji Tuhanmu, serta menyembah Dia selamanya. Kabarkanlah terus dalam kata dan karya, damai bagi semua. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara, kita akan
masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita akan membaca, mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa memohon pertolongan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas waktu yang Kau berikan kepada kami di Klasis Makassar Tengah ini untuk mengadakan persidangan klasis yang ketiga. Dan kami mulai itu melalui ibadah pembukaan pada saat ini. Dalam ibadah ini Tuhan, kami akan membaca, mendengarkan firman-Mu. Mampukan kami mengertinya, supaya firman yang kami dengar pada saat ini sungguh-sungguh menjadi bagian di mana kami dapat melakukannya dan menjalaninya, khususnya dalam beberapa hari dalam persidangan di tempat ini. Berbicaralah kepada kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya mengajak kita semua untuk membuka Kitab Injil Markus pasal 11. Kitab Injil Markus pasal 11. Ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-26. Kitab Injil Markus pasal 11 ayat 20 sampai 26. Firman Tuhan, pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Amin. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, terlebih kemudian ketika kita lakukan dengan baik dalam seluruh bagian kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perlindungan atau jaminan dalam segala bentuknya dalam kehidupan kita di zaman sekarang ini adalah sebuah kebutuhan yang sangat vital. Jaminan kesehatan, jaminan hukum, jaminan hari tua, atau jaminan sehari-hari seperti yang dikelontorkan pemerintah itu, misalnya BLT dan lain sebagainya. Sepertinya sekarang itu sesuatu yang sangat biasa. Pertanyaan yang paling penting bagi kita saudara-saudara adalah, setelah kita mendapatkan semua jaminan dan perlindungan itu, apalagi kalau ditambah masih dengan misalnya asuransi dan seterusnya, apakah kita kemudian akan bertemu dengan situasi yang membuat kita damai, membuat kita tenang, dan tidak bertanya-tanya lagi? Itu penting saudara-saudara. Saudara-saudara, pemilihan tema umum pelayanan Gereja Toraja tahun 2021-2022, Tuhan di sorga dan di bumi. Saya yakin saudara-saudara, tema ini syarat dengan makna untuk meneguhkan kedaulatan Allah di bumi ini. Khususnya kita
sementara masih ada dalam situasi di mana efek dari pandemi COVID-19 itu masih terasa sampai hari ini. Dan tema itu tentu akan memberikan ingatan kepada kita semua bahwa dalam persoalan pandemi yang sudah beberapa tahun berjalan ini, kita semua ada di dalamnya, kita bergumul bersama. Begitu banyak di antara kita yang harus kehilangan orang kekasih dan orang yang kita kasihi, kehilangan pekerjaan. Dan sampai hari ini juga pertanyaan yang sangat menakutkan itu, apakah setelah pandemi ini berlalu di antara kita, kesehatan kita di masa yang akan datang akan baik-baik saja. Jadi dari semua pergumulan itu ternyata tidak ada yang pasti dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, sebagai orang percaya, kita semua diharapkan untuk tetap memiliki keteguhan iman dan tetap menghasilkan buah yang baik di masa sesulit apapun, seperti masa sulit yang kita hadapi sekarang. Sehingga tema persidangan kita dimulai hari ini, yang dimulai pada hari ini dan berjalan beberapa hari ke depan ini, sama seperti tema sidang Sinode Am ke-25 Gereja Toraja, bertambah teguh dalam iman dan pelayanan bagi semua. Itu dari Kolose pasal 2 ayat 7. Saudara-saudara, bagaimana untuk semakin teguh dalam iman di satu sisi, dan di sisi yang lain kita tetap dapat menunjukkan pelayanan bagi semua? Bagaimana supaya dua bagian ini disejajarkan dan dilakukan dalam waktu yang bersamaan dalam situasi kita hari ini? Beriman semakin teguh kepada Tuhan dalam kondisi kita dan terus dapat menghasilkan buah di tengah-tengah masa sulit seperti sekarang. Bagi rekan-rekan hamba-hamba Tuhan yang tetap menyiarkan pelayanan setiap hari dan kebetulan tetap setia kepada bahan renungan harian, maka kita perhatikan bahwa bahan rehat untuk edisi hari ini, Rabu 5 Oktober 2022, berisi penjelasan terhadap pertanyaan terakhir tadi. Bahan ini seperti yang saya baca tadi, Markus pasal 11 ayat 20 sampai 26. Saudara-saudara, latar belakang perikop ini berada dalam kumpulan peristiwa perjalanan terakhir Yesus ke Yerusalem. Sebuah perjalanan puncak yang tentu saja amat bermakna bagi Yesus sendiri, karena ini adalah perjalanan terakhir menyelesaikan pelayanannya secara fisik di bumi. Dan ini juga bermakna kepada murid-murid Yesus dan kepada begitu banyak orang yang setia mengikuti Yesus kemanapun Yesus melayani. Kepentingan mereka itu tentu adalah sampai ke Yerusalem, perjalanan terakhir Yesus. Mereka harus bertanya kepada diri mereka, bagaimana iman mereka sebenarnya? Bagaimana mereka menempatkan, mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di titik terakhir itu. Nah, saudara-saudara, dari beberapa penafsir yang berbeda dalam mengungkapkan bagian ini, saya tertarik dengan satu orang penafsir yang mencoba untuk memetakan setiap peristiwa yang terjadi 3 hari terakhir itu di Yerusalem. Penafsir ini mengatakan begini, untuk hari pertama, hari Senin atau mungkin juga hari Minggu, Yesus berjalan menuju Yerusalem, Betania, segala macam peristiwa yang menyangkut tentang itu. Hari kedua, hari Selasa, di Yerusalem itu Yesus menyucikan bait Allah. Mengapa? Ada begitu banyak hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan yang dilakukan orang di pusat keagamaan Yahudi di bait suci itu. Akhirnya disucikan, dan itu juga ditambah peristiwa hari Selasa itu dengan Yesus mengutuk pohon ara.
besoknya, hari ketiga, hari Rabu, seperti hari Rabu hari ini, murid-murid Yesus dan Yesus menyaksikan bahwa pohon ara yang dikutuk hari kemarin itu hari ini mati, kering dan mati. Apa maknanya itu, saudara? Dari begitu banyaknya kemudian pemahaman yang muncul dalam peristiwa yang dialami oleh Yesus pada hari-hari itu, peristiwa hari Rabu itu, ketika Yesus dan murid-muridnya menemukan kenyataan bahwa pohon ara yang dikutuk kemarin itu mati hari ini, itu sebenarnya berangkat dari ayat 12 sampai ayat 14. Di situ kita baca bahwa dalam ayat 12 sampai ayat 14 itu Yesus di Yerusalem itu sehari sebelumnya, ketika menjalani begitu banyak peristiwa, akhirnya laparlah Yesus dan ingin makan. Lalu dia menuju ke satu batang pohon ara yang nampak dari jauh bahwa pohon ara ini sebenarnya bagus, daun-daunnya rimbun, dan Yesus mengharapkan ada buah di situ. Setelah datang di situ dan mencari buah untuk dimakan, Yesus tidak mendapatkan apa-apa. Akhirnya keluarlah perkataan Yesus, lebih baik buahnya tidak usah dimakan untuk selama-lamanya. Dan besoknya bukan hanya tidak berbuah, tapi itu yang membuat Rasul Petrus takjub. Lalu kemudian dalam ayat yang ke-20 yang kita baca tadi, Petrus malah mengatakan kepada Yesus, lihatlah pohon ara yang kau kutuk kemarin ini, sekarang malah kering sampai ke akar-akarnya dan keadaan mati nih. Rasul Petrus melihat kenyataan apa yang dikatakan Yesus melalui kutukannya kepada pohon ara ini kok luar biasa terjadinya. Tetapi saudara-saudara, ada makna yang terkandung di balik itu. Tentang pohon ara, tentang bagaimana tidak berbuah, dan tentang hari besoknya yang kemudian malah mati. Saudara-saudara, pohon ara adalah gambaran Israel di pusat keagamaan di Yerusalem pada saat itu, yang tidak dapat menghasilkan buah kebenaran untuk kemuliaan Tuhan. Keagamaan memang tetap dapat berjalan dengan baik, ibadah-ibadah, semua persembahan korban, luar biasa, seperti daun-daun hijau yang rimbun. Tetapi apa gunanya semua itu kalau pada akhirnya tidak ada buah-buah yang dihasilkan untuk kemuliaan Tuhan? Yesus punya otoritas untuk menghukum. Yesus punya otoritas, kuasa untuk mengatakan pohon ara ini tidak berguna, dan bahwa itu besok mati, itu tidak kemudian menjadi penting lagi bagi Yesus. Kalau kita berpikir dalam pelayanan kita juga, atau pelayanan dimanapun di muka bumi ini untuk kemuliaan Tuhan, marilah kita takluk kepada otoritas Tuhan. Pelayanan yang dilakukan begitu banyak orang di muka bumi hari ini, termasuk pelayanan yang kita lakukan di wilayah pelayanan Klasis Makassar Tengah, harus tunduk kepada otoritas Tuhan. Kita bisa saja menemui kenyataan yang sama dengan penyembahan, dengan keagamaan yang ada di Yerusalem hari itu, bahwa daun-daun pelayanan kita bisa rimbun, tetapi ternyata buah-buahnya tidak ada untuk dinikmati setiap jemaat atau bahkan sesama di sekitar kita. Dan kita tunduk kepada otoritas Tuhan. Kita tidak bisa mengamuk-mengamuk dengan kenyataan bahwa mempertahankan diri bahwa apapun yang kita lakukan sekarang sudah baik-baik saja dan seterusnya. Tunduk kepada otoritas Tuhan. Sehingga kita paham, saudara-saudara, ketika Petrus begitu terkesima dengan kenyataan itu, lalu dia bertanya, lihatlah pohon ara ini. Yesus kan pada akhirnya tidak menjawab, pohon ara ini kukutuk kemarin karena begini, lalu sekarang mati, ya wajar saja. Yesus tidak mengatakan begitu. Tapi lihatlah pembacaan kita tadi. Apa jawaban Yesus? Beda yang ditanyakan Petrus, lain juga yang dijawab oleh
Yesus. Yesus mengatakan begini, percayalah kepada Allah. Ayat 22, percayalah kepada Allah. Dari 3 hari Yesus di Yerusalem, perjalanan terakhir itu, dan pernyataan yang luar biasa Petrus tentang bagaimana pohon ara itu menjadi mati setelah dikutuk hari kemarin. Yesus mengatakan begini, percayalah kepada Allah. Dari semua peristiwa yang terjadi ini, hai kamu sekalian, percayalah kepada Allah. Percaya yang dimaksud Yesus itu dihubungkan dengan iman, ayat 23. Dan doa di dalam ayat 23 sampai 25. Mari saudara-saudara, kita bertanya kepada masing-masing diri kita, bagaimana kita beriman kepada Tuhan? Dari tema dalam Kolose pasal 2 ayat 7 yang dipendekkan dengan kalimat seperti ini. Sebenarnya tema itu dimulai dengan ayat yang ke-7 dalam Kolose pasal 2 itu dengan mengatakan, hendaklah kamu berakar dan dibangun di dalam Dia. Ini kalimat penting yang dilupakan ini. Iman kita di hadapan Tuhan dibangun berdasarkan bagaimana kita berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Pantas saja Petrus terkesima melihat kenyataan bahwa ini pohon ara yang kemarin ini bukan hanya tidak berbuah, ini kering sampai ke akar-akarnya. Mengapa? Karena semua kegiatan keagamaan dilakukan bukan berdasarkan berakar kepada Tuhan. Dan dibangun di atas kehendak Tuhan. Kita bertanya-tanya, loh, bukankah keagamaan Yahudi adalah keagamaan yang sempurna sepanjang zaman? Ternyata tidak. Nah, saudara-saudara, Bigman Sirait, seorang pengkhotbah terkenal, dalam salah satu ungkapannya pernah mengatakan begini, tentang perkembangan iman dan pertumbuhan iman itu, Bigman Sirait mengatakan begini, bagaimana imanmu bisa bertumbuh jika engkau tidak menyadari pemeliharaan Tuhan dalam seluruh hidupmu? Bagaimana iman yang kita miliki itu akan bertumbuh, akan menghasilkan buah kalau kita tidak terlalu yakin dengan pekerjaan, dengan karya Allah sepanjang hidup kita, bukan hanya hari ini, tapi di masa depan kita. Bagaimana kalau kita masih tetap meragukan tentang rencana Allah yang berjalan sampai akhir, justru ketika kita menghadapi kenyataan pahit sekarang, misalnya pergumulan kita karena COVID, misalnya pergumulan kita tentang kehabisan dana, misalnya pergumulan kita tentang bagaimana lemahnya kita dan kurangnya fasilitas yang kita miliki, bagaimana iman kita semakin bertumbuh apabila iman kita tertumbuh kepada ketidakpercayaan kita dan kekurang percayaan kita terhadap iman kita sendiri kepada Tuhan. Dan oleh karena itu Yesus mengungkapkan sebuah perumpamaan yang luar biasa. Jika kamu memiliki iman yang sungguh, yang benar, kamu bisa mengatakan kepada gunung itu pindah dari sini ke laut. Iman yang memindahkan gunung istilahnya. Oh, sekarang banyak orang Kristen yang memakai istilah ini. Kita punya iman yang sanggup untuk memindahkan gunung. Oh, ini hebat sekali sebenarnya istilahnya. Tapi ternyata melempem dalam perjalanan sehari-harinya. Karena biasa kita mengatakan, ya percaya sajalah. Ini ungkapan-ungkapan yang terlalu mensimpelkan bagaimana perjalanan iman itu bisa berbuah, bisa memberikan kepada kita pengertian yang luar biasa bagaimana sebenarnya kita percaya kepada Tuhan. Itu kan kalimat pendeknya saja itu yang sering kali diungkapkan orang. Kalau sudah tiba pada kesulitan, biasanya orang menghibur, percaya ke Tuhan, percaya saja. Kita kemudian tidak mendapatkan penjelasan bagaimana kita percaya saja kepada Tuhan di saat kita bergumul. Pada saat kita kehilangan, pada saat dana kita habis misalnya. Bagaimana kita percaya saja kepada Tuhan dalam kondisi seperti itu? Dan oleh karena itu memang dalam bagian-bagian sesudahnya, Yesus menggunakan kesempatan untuk berada 3 hari di Yerusalem itu. Menggunakan dengan semua kejadian yang penting pada saat itu.
saudara-saudara, kita bisa mengatakan untuk kondisi kita hari ini bahwa kebersamaan kita kurang lebih 3 hari di tempat ini. Kita bisa membicarakan, menggumuli, lalu memutuskan banyak hal dalam pelayanan yang telah kita lakukan selama 3 tahun di belakang kita. Lalu kita juga bisa merancang program kepengurusan 3 tahun ke depan. Tetapi pertanyaannya begini, bisakah kita mengusahakan buah dan bukan sekedar daun dalam persidangan kita kurang lebih 3 hari di tempat ini? Saya dan tentu banyak orang yang lain percaya bahwa saudara-saudara dan orang-orang tua kami di dalam kepengurusan yang hampir demisioner ini telah bekerja dengan sangat maksimal di dalam pusat masa pandemi, dan itu tidak mudah. Walaupun demikian, kita tetap diingatkan untuk terus meneguhkan iman kita kepada Tuhan. Persoalan di sekitar kita hari ini tidaklah mudah. Jangan menggampangkan persoalan ini. Dan persoalan yang tidak mudah yang saya maksud itu adalah penderitaan, kekurangan, kekhawatiran terhadap masa depan. Itu adalah bagian-bagian yang menjadi hiasan yang sangat besar di rumah-rumah anggota jemaat kita dalam pelayanan di Klasis ini hari ini, dan mungkin juga di luar sana. Dapatkah kita saudara-saudara memikirkan dan memutuskan lebih banyak program pelayanan yang berisi kepekaan kita terhadap penderitaan sesama yang besar sekali sekarang ini? Saya pikir saudara-saudara, bahkan kita juga mungkin bisa setuju dengan apa yang saya pikirkan ini, bahwa program pelayanan yang merupakan buah iman kita kepada Tuhan adalah ketika di masa sekarang Tuhan memperkenankan kita berada dalam pergumulan yang berat, dan pelayanan kita justru berada di akar dari masalah itu, dan kita betul-betul bangkit bersama-sama karena kita mengandalkan kuasa Tuhan yang bisa memindahkan gunung itu. Dan sayangnya, oleh karena itu Yesus memang di bagian terakhir itu menekankan tentang satu bagian hal. Oleh karena itu ketika kamu berdoa kepada Bapamu di sorga, ampunilah dulu sesamamu. Saya tertarik sekali dengan bagian ini. Mengapa ketika Yesus sudah berbicara luar biasa tentang iman, dan bagaimana mempolakan iman itu, bahkan iman yang bisa memindahkan gunung, tentu bukan gunung yang sebenarnya ya, tentu berbicara tentang rabi-rabi Yahudi pada saat itu, zaman itu memang terbiasa untuk menggunakan simbol gunung itu sebagai sebuah persoalan besar. Nah, kembali ke yang tadi, saya tertarik mengapa Yesus menutup bagian penting ini dengan perkataan, ketika engkau berdoa kepada Bapamu di sorga, ampunilah dulu sesamamu. Mengapa saudara? Ternyata kekerasan hati kita bisa menjadi gunung yang tidak akan terbendung atau tidak akan bergerak apapun yang kita lakukan dalam hidup kita, termasuk pelayanan kita. Hati kita yang keras, hati kita yang selalu cepat curiga, hati kita yang tidak mau mengampuni, hati yang selalu memelihara dendam, hati yang sedikit-sedikit orang kita ragukan, sedikit-sedikit orang kita tidak mau disaingi dan seterusnya. Sedikit-sedikit hati kita diisi dengan padahal kita sementara berdoa ini, padahal kita sementara membicarakan pelayanan ini. Dan ketika itu terus terjadi dalam hidup kita, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan akan baik? Oleh karena itu Yesus memakai istilah ini. Berdoalah kepada Bapamu di sorga, bukan kepada dirimu sendiri, kepada imanmu, kepada visualisasi dirimu sendiri, kepada semua tentang kemegahanmu, bukan. Berdoalah kepada Bapamu di sorga, dan yakin berdoa kepada Bapamu di sorga akan memberikan sebuah keteguhan iman. Selamat bersidang untuk 3 hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita, terus menambahkan iman kita, dan supaya pelayanan kita sungguh-sungguh menjadi sebuah buah yang baik dan benar untuk pelayanan selanjutnya di Klasis ini. Tuhan memberkati. Amin.
Dalam saat teduh ini, saudara, mari kita merenungkan bagaimana baiknya Tuhan itu di masa sulit kita hari ini. Tidak ada sesuatu yang bisa meragukan di tengah-tengah hidup kita hari ini untuk beriman kepada Tuhan. Di masa sulit pun Tuhan terus memberikan kita kekuatan, kemampuan, berkat yang luar biasa. Marilah saudara-saudara, bagi banyak orang masa ini masa sulit, tapi kita akan mengatakan dengan penuh iman dan percaya kita kepada Tuhan, masa ini adalah masa yang luar biasa untuk terus melihat dan membuktikan bahwa iman yang kita miliki adalah iman yang dapat memindahkan persoalan besar, iman yang dapat menggerakkan semangat untuk melayani sesama, sehingga bumi ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Mari kita mengucapkan doa yang diajarkan Yesus bagi kita, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengucapkan pengakuan iman kita, dan pada ibadah pembukaan ini kita akan mengucapkan pengakuan iman Gereja Toraja sesuai dengan bagian yang ditentukan dalam liturgi ini. Oleh anugerah Allah, kuasa Roh Kudus, Gereja Toraja mengaku bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan ini dijabarkan dalam pengakuan Gereja Toraja bahwa Allah berfirman kepada manusia yang ditebus, dikuduskan, dan dipanggil menjadi umat Allah untuk disuruh ke dalam dunia bagi pekerjaan penyelamatan menuju zaman akhir. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. Akulah yang memikul sengsaramu. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Musuhmu kasihilah dan berdoa baginya. Musuhmu kasihilah dan berdoa baginya. Aku yang mendamaikan sengketamu. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Jemaat kekasih Tuhan, betapa baiknya Tuhan di segala keadaan hidup kita. Merespon pemberitaan firman Tuhan dan segala belas kasih Tuhan yang tidak terbatas bagi kita, mari dengan penuh syukur kita membawa persembahan kita dengan mengingat firman-Nya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Aku bersyukur padamu.
bersyukur padamu dengan hati yang tulus. Aku ingin memberikan persembahan padamu. Ku berharap Tuhan terima semua yang aku beri. Landasan syukurku ini karena kasih sayangmu. Gugur sumanga puang ponotongan penangku. Lamorai na usorongan demalaku mati puang. Kuranwan ami tarimai tumintu pamenganku. Yate kure sumangaku belanda mama semi. Persembahanku yang ku berikan padamu, semoga berbau harum di hadapanmu Yesus. Tanda syukur berikan sebagai anak Tuhan. Berkati hidupku ini, sembahku terimalah. Bapa yang rahmani dan rahimi, dari surga Engkau melihat kami, bahkan sampai di kedalaman hati kami. Kami mengucap syukur untuk segala rahmat-Mu dalam kehidupan kami. Inilah persembahan syukur kami ya Tuhan, mohon terima dan kuduskanlah, agar dapat digunakan dengan benar dalam pelayanan gereja-Mu. Dalam cinta kasih Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari dengan sukacita kita melakukan Tuhan tolonglah bangunkan iman. Nama ku sembahkan bagi nama-Mu. Harta dan karya, tahta dan nama ku sembahkan bagi nama-Mu. Terimalah ya Tuhan baktiku bagi-Mu dan berkati akta imanku. Harta dan karya, tahta dan nama ku sembahkan bagi nama-Mu. Kasih-Ku Tuhan, bakti-Ku Tuhan, tak setara kemurahan-Mu. Kasih-Ku Tuhan, bakti-Ku Tuhan, tak setara kemurahan-Mu. Tetapi rahmat-Mu tak hitung jasaku, sangatlah besar dan mulia. Kasih-Ku Tuhan, bakti-Ku Tuhan, tak setara kemurahan-Mu. Persembahan pujian yang pertama, paduan suara jemaat Rama yang akan membawakan lagu theme song Sidang Sinode Am ke-25 dengan judul Bertambah Teguh dan Berbuah Banyak. Yang kedua, paduan suara
PKBGT Klasis Makassar Tengah, dan yang ketiga Trio Enoria.
at the time, sweet Jesus. Ooh, I'm only human. I'm just a woman. Help me believe in what I could be and all that I am. Show me the stairway I have to climb. Lord, for myself, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow might never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Do you remember when you walk among men? Well, Jesus, you know, if you're looking below, it was hard and then. Pushing and shouting, and worried my mind. So, Lord, my heart, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow might never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Baik, Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu bagi kami dalam ibadah pembukaan persidangan klasis Makassar Tengah yang ketiga pada saat ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu, kami telah menyanyikan nyanyian pujian kepadamu, kami telah melakukan berbagai hal untuk memasyurkan, meninggikan nama-Mu Tuhan. Biarlah apa yang telah kami nyanyikan, apa yang telah kami dengar dari firman-Mu, apa yang kami boleh nyatakan melalui ibadah ini, sungguh dapat kami lakukan sebaik-baiknya, menjadi buah-buah yang benar untuk pelayanan kami kepada sesama, kepada semua bagian-bagian di kehidupan di mana Tuhan tempatkan kami, bahkan dalam situasi
sulit seperti sekarang ini. Tuhan, memang saat ini bagi banyak orang bukanlah musim berbuah yang baik. Tetapi bagi kami anak-anak-Mu, Tuhan selalu meminta tanggung jawab. Tuhan selalu mencari buah di setiap musim dalam kehidupan kami. Jangan pernah berhenti untuk memberkati dan mengasihi kami, Tuhan, menguatkan dan menghiburkan kami. Supaya dalam keadaan sesulit seperti sekarang ini pun, kami terus menghasilkan buah-buah yang baik di tengah-tengah pelayanan kami. Berkati Tuhan seluruh peserta persidangan yang telah datang, berkati semua panitia dan jemaat Tuhan di sini, supaya persidangan ini sungguh-sungguh menjadi sarana persekutuan kebersamaan kami untuk memikirkan lebih baik lagi tentang apa yang harus kami lakukan sehubungan dengan panggilan Tuhan dalam suasana sulit ini. Suasana di mana kami tidak pernah tahu seperti apa lagi pergumulan yang akan kami hadapi di depan sana. Dan oleh karena itu Tuhan kuatkan dan mampukan kami beriman dengan teguh kepada Tuhan. Terima kasih untuk semua bagian terbaik yang Tuhan karuniakan kepada kami, setiap bagian yang mengambil bagian dalam ibadah ini, dan untuk selanjutnya persidangan selama kurang lebih 3 hari ke depan ini Tuhan, biarlah ini sungguh-sungguh menjadi waktu di mana Tuhan sungguh hadir bersama dengan kami. Pemerintah, bangsa dan negara kami, biarlah Tuhan juga memberkati agar di tengah-tengah pelayanan, di tengah-tengah bagian di mana Tuhan tunjuk mereka untuk melakukan hal yang berkenan kepadamu, mereka juga setia melakukannya. Bapa di sorga, kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami, jemaat-jemaat Tuhan yang ada di wilayah pelayanan Klasis Makassar Tengah. Engkau tahu Tuhan, sekarang ini masa di mana kami begitu banyak yang bergumul, menderita, berduka cita. Kami kehilangan banyak hal Tuhan. Mampukan semua warga jemaat-Mu yang ada di wilayah pelayanan Klasis Makassar Tengah merasakan kehadiran Tuhan melalui iman yang semakin teguh dan semangat untuk melayani dalam kebersamaan kepada sesama. Supaya selain masa sulit ini kami lalui dengan pelayanan dan semangat kami, di masa yang sama pula Tuhan betul-betul melihat bagaimana kami sungguh-sungguh melakukan yang terbaik bagi-Mu. Berkati kami Bapa, ampuni salah dosa kami, terima kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Disilahkan untuk memuji Tuhan, paduan suara PWGT Klasis Makassar Tengah.
Saudara-saudara, untuk petunjuk hidup baru, kita mendengarkan petunjuk hidup baru. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Karena Yesus yang memberi, dihangatkan jiwaku, tak perlu ku mengeluh, darahnya membasuh diriku bersih. Apinya darah jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku, Dia nyalakan iman harapanku. Bersaksi baginya, muliakan namanya, agar nyata kasih Kristus Tuhanku. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergemar, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Jemaat Tuhan, pergilah, teruskanlah perjalananmu dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengarkan. Hiduplah sebagai saksi Kristus lewat sikap hidup yang benar dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Menutup rangkaian ibadah pembukaan persidangan 3 Gereja Toraja Klasis Makassar Tengah, sekali lagi mari kita puji Tuhan dengan melakukan Gereja Bagai Bahtera. Bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang. Mengamuklah samudera dan badai menderu, gelombang saman menghentas yang sulit ditempuh. Penumpang pun bertanyalah selagi bercerai, betapa jauh di manakah pelabuhan abadi. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa. Ya Tuhan tolonglah.
Demikianlah ibadah pembukaan persidangan ketiga Gereja Toraja Klasis Makassar Tengah. Yang terkasih, Wali Kota Makassar, yang terkasih Ketua BPSW 4 Gereja Toraja, yang terkasih Ketua BPK dan BVK Makassar Tengah, yang terkasih Ketua BPK Makassar dan Makassar Timur, yang terkasih Ketua-Ketua PMG 10 Jemaat di Klasis Makassar Tengah, yang terkasih pengurus-pengurus OIG Klasis Makassar Tengah, utusan dan para undangan yang sama dikasihi Tuhan. Terpujilah Dia Sang Pemilik persekutuan ini, bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Sungguh luar biasa kasih dan penyertaan dalam kehidupan kita. Teristimewa pada saat ini, kita boleh bersama-sama hadir dalam rangka pembukaan persidangan ketiga Gereja Toraja Klasis Makassar Tengah. Dalam sorotan tema, bertambah teguh dalam iman dan pelayanan bagi semua. Selamat datang diucapkan kepada yang mewakili Bapak Wali Kota Makassar. Kita berikan tepuk tangan kepada wakil daripada Bapak Wali Kota. Selanjutnya kita akan bersama masuk ke dalam acara seremoni yang akan diawali dengan rangkaian kata sastra Toraja Mak Parapa dan dilanjutkan dengan persembahan tarian kreasi dari anak-anak PPGT. Kukua salama si tamu malik Paiman Simanta Kaboro Sende si Tirolindo Tabe lako tumi Tomangka dipilih langsa Ditono bumatasak Usaya tinggi Alukmen laulangi Sangka mabase banawa Lang kombongan salo Sa buran majelis Pandita Penatua Sola Semas Tabe la ketemi tono ko kena lamba tono sungi kurapangan dai-dai lante padang tu balok Makassar tunggah sanganna Wali Kota Makassar atau yang mewakili tabe la ketemi tobendan paloluan Tirando Pembala Abaran Ketua BPSW Wilayah 4 Gereja Toraja Pandita Yosama Maraden Sagala MTH Tabe la kota me Tositoe tangdana tumengkana kombungan Ketua BPK Makassar Tengah Bapak Pendeta Kelvin Remsi MTH Tabela kotemi to sitoy bosena lopi to si taranak dadana sangka Ketua PMG Jemaat Rama Bapak Pendeta Agustinus Pali STH Kukua sele ki mak kurre semangat lantelo totemo Sende kadua langan tedau pung talu sang buah bandang Belana pengantaan aku kita solanasang Anna bendan rara amonde kombongan salo isungan Pak Kalandoan. Te
Kede kesuke bulama inde banua sanda patunna. Langa mo sombobungan na kende kemoneng kadang na ombo toding kaluana. Langa di papaibayak di tarampak kimataran pa silo rupanna basuluan garganna perang tamparapaan. Ia mula tanim patunan nangi inde kombongan kalua tinimbu malambe persidangan 3 Gereja Toraja Klasis Makassar Tengah. Kurres mengana teme to di Pilanangsa to di Tono Buana Tasak to di Lulutekken to di Toba to di Taba Petura dumi pantang kombongan lantel diina Klasis Makassar Tengah. Lapu kupakada sangarara tongkonan na pagantianan bulan na apa tangkulambi manilako tangkukara tileni inde nak beola kolong bungana to di dulu teken to di Turotaba jome kombongan telo batua digente panta nakan lolo lan Klasis Makassar Tengah. Jemaat Rama digente pentonganan to di pentongani dan sangkana to di pelalunduni osokan palelan si taruna jemaat Mil Perumnas digente bara paipinan to palondongan tondok to di tumpuiranna di kalapa tangki pelan si taruna jemaat Panakukang ia mau digente isong kalua barra masukaran si taruna kombongan Salo Masale digente Gandang Boro bomongan Karangian to kaluangan Mbak Tanah to loka painanna si taruna to di dulu teken di Turataba diomai jemaat Siporanno ia mau digente Tandung Tata Pampangabiwaran to rantai kunduna Malambe usali magaratonna gedeni to si salamamma to si lenda pangimpi anna marante bandua salipapan solangasang si taruna jemaat Silo Campakaya to di Perminanga Kaluana Klasis Makassar Tengah to di Timba Bura Padangana di Sio Lumpa-Lumpana kebendan ni suruna Tanlurona si taruna jemaat Epata Bilawaya digente Londong Kila membaliang Londong Kila menggiriti Poni Padang kede tenla Timamara kedeni tolong kau terong mersat sakarambau tama pada mengkasa si taruna jemaat Lahairoi Telo Baru digente Pak Palumbangan Pak Palukulukuan tom matatiku sumalun na Lombok tom pening itiampan na mentanitena kitang ngendek ki Lompo Padang kitang langan ni Merantiana maka tampakan na jemaat Bangkala digente bulan Masabu do ke Maariw tom penandai Bambana Antang to si Kampa Susuknara to si Kambi Katonan Padang ia metol sang pula kombongan lantelina Padang Balo to Padang Tumbok Muko
Makassar, Klasis Makassar Tengah Pagandianan. Kukuaden Pak Tapupa, Paraya Tapuparaya. Anna inde kombongan kalua tinumbu malambe. La tirandu melo, la dadi marampa. Anna pumalabi sanganna pumatua, tapu mupi masolanasang. Anta tontong situ tua, nenek si tadi paraya. Anta masak kemairi, marurindin solanasang. Kurre, kurre, kurre semangat anak. Salama laku kita solanasang. Selanjutnya, kita akan bersama menikmati tarian Selamat Datang yang dipersembahkan oleh PPGT Jemaat Rama. Selamat menyaksikan. Tari kreasi ini adalah hasil kreativitas dari anak-anak kita PPGT Jemaat Rama yang ingin mengungkapkan ucapan selamat datang di Gereja Toraja Jemaat Rama kepada para utusan undangan yang hadir dalam persidangan 3 Gereja Toraja Klasis Makassar Tengah. Sebagai bentuk wujud tanda terima kasih kita dan apresiasi atas semua yang telah ditampilkan oleh anak-anak kita, dengan penuh kasih kami persilakan Ibu Bapak untuk bersama-sama masuk di dalam acara Mak Toding. Kami persilakan kepada kita yang hadir yang rindu untuk memberikan apresiasi kepada anak-anak terkasih, kami persilakan untuk melakukan Mak Toding. Ya, Telok Batua sudah? Mari Jo. Saat ini yang Mak Toding adalah pengurus PWGT Klasis Makassar Tengah dan juga pengurus PWGT Pusat. Ya, Pak Pendeta, Ketua PMG Jemaat Rama sudah boleh ikut berpartisipasi. Mari jemaat-jemaat yang lain. Saat ini Ketua BPSC 4 dan Ketua BPK Klasis Makassar Tengah dan juga Ketua Biro Hukum BPS Gereja Toraja Bapak Prof. Agus Salim sudah boleh bersama-sama dengan kita. Ya, yang di atas gendang ini sebagai informasi adalah anak dari Sekretaris Panitia Persidangan 3 Klasis Makassar Tengah, Bapak Manase Pagiling. Yang saat ini sedang Mak Toding, ibu-ibu dari panitia seksi acara, Ibu Pendeta dan Ibu Elizabeth Wensi.
Sekedar informasi bagi kita bahwa anak-anak kita ini juga sudah beberapa kali melakukan pelayanan untuk memberikan layanan di acara rambut tuka, yaitu acara pernikahan. Jika ada ibu bapak yang ingin supaya acaranya diisi oleh tari-tarian dari etnik Toraja, kami persilakan menghubungi PPGT Jemaat Rahmah dengan alamat di Gereja Toraja Jemaat Rahmah. Khusus hari ini ada diskon 25% katanya. Kalau besok sudah kembali ke 100%. Yang saat ini sedang Mak Toding, Ketua PWGT Siporano. Tarian kreasi ini jika kita melihat anak-anak PPGT memberikan improvisasi dalam gerakan dan terinspirasi dari gerakan-gerakan 4 etnis yang ada di Sulawesi Selatan, Bugis, Makassar, Toraja, dan juga Mandar. Kita berikan aplaus yang meriah untuk anak-anak PPGT Jemaat Rahmah yang sudah mempersembahkan tarian selamat datang bagi kita dalam acara pembukaan persidangan ketiga Gereja Toraja Klasis Makassar Tengah. Selanjutnya kita akan bersama masuk dalam acara nasional. Hadirin dipersilakan berdiri. Kita akan melakukan lagu Indonesia Raya dan dipimpin oleh Ibu Catherine Kalaksuso. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia.
merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Ketua BPSW 4 Gereja Toraja, Bapak Pendeta Yosama Maraden Sagala MTH. Kita mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang untuk bangsa ini. Teristimewa pejuang yang telah memberitakan Injil Yesus Kristus di tengah-tengah gereja Toraja. Hening cipta dimulai. Selesai. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Laporan Ketua Panitia Persidangan 3 Klasis Makassar Tengah kepada Bapak Penatua Mesak Raymond Rantai Padang, Sarjana Hukum, dengan kasih disilakan. Sudah boleh buka masker ini karena sudah booster. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya mewakili seluruh panitia untuk menyampaikan laporan panitia persidangan 3 Klasis Makassar Tengah. Yang terhormat Bapak Wali Kota Makassar atau yang mewakili, yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Andi Bangsawan, terima kasih boleh hadir Pak. Pak Wali tadi sudah WA, katanya harus ke Denpasar memenuhi undangan Pak Presiden. Ketua BPSW 4 Gereja Toraja, Bapak Pendeta Yosama Maraden MTH, Ketua Biro Hukum BPS yang boleh hadir bersama-sama kita, terima kasih boleh hadir, dan juga anggota Biro Hukum Sinode, Bapak Kombes Dharma Lele Padang. Yang saya hormati juga Ketua 3 Sinode Gereja Toraja yang juga pada periode 2016-2021 yang juga selaku warga jemaat di Jemaat Rama, Bapak Prof. Dr. Daniel Sampai Payung. Yang saya hormati BPK, BPK, Klasis Makassar Tengah, Ketua BPK Klasis Makassar, ada Pak Sekretaris mewakili Pak Bobi Taparan, Ketua BPK Makassar Timur, teman-teman di Makassar Timur juga sementara bersidang pada tepat waktu yang sama. Segenap pimpinan Majelis Gereja Toraja se-Makassar Tengah yang saya kasihi, para segenap pendeta, Bapak Ibu pendeta yang boleh hadir, pendeta emeritus, para utusan dan segenap undangan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Perkenankan saya mewakili segenap panitia selaku Ketua Panitia Persidangan 3 Klasis Makassar Tengah mengajak kita semua untuk menyatakan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan pengasihannya sehingga kita boleh hadir dalam ruang dan waktu hari ini pada sore hingga malam hari ini di Jemaat Rama. Izinkan saya menyampaikan bahwa berangkat dari keputusan pada persidangan kedua Gereja Toraja Klasis Makassar Tengah di Jemaat Telo Batua
maka kami mendapat surat tugas melalui surat keputusan Badan Pekerja Klasis Makassar Tengah nomor 013-BPK-datar-MTG-10-Romawi-2021 tentang susunan panitia persidangan 3 Klasis Makassar Tengah. Atas surat keputusan tersebut, maka kami diutus di tengah-tengah jemaat pada tanggal 10 Oktober 2021 di Jemaat Ramah untuk melaksanakan tugas yang mulia ini. Bapak Ibu sekalian, dalam catatan sejarah Jemaat Ramah, bahwa hari ini sebagai tuan dan nyonya rumah, Jemaat Ramah sudah yang kedua kalinya. Dalam catatan bahwa Jemaat Ramah sebagai tuan rumah pada bulan November tahun 1994. Jadi pada saat itu setelah Jemaat Ramah mekar dari Ujung Pandang Timur 4 tahun, kami diberi tugas, Jemaat Ramah diberi tugas menjadi tuan dan nyonya rumah persidangan klasis. Setelah melalui rapat perdana bersama dengan Badan Pekerja Klasis Makassar Tengah dan rapat-rapat selanjutnya, kami memutuskan pelaksanaan persidangan ketiga Klasis Makassar Tengah pada tanggal 5-7 Oktober 2022 dengan proyeksi anggaran belanja panitia sebesar 155 juta. Anggaran ini disusun dalam bingkai keugah harian yang mana kalau kita lihat dari 3 klasis di Makassar Raya ini, puji Tuhan anggaran pelaksanaan persidangan 3 di Klasis Makassar Tengah adalah anggaran yang terkecil, 155. Anggaran di Klasis Makassar itu 320-an. Dan di Makassar Timur 350. Puji Tuhan dengan anggaran ini, dengan semangat keugah harian, tanpa melupakan esensi daripada persidangan itu sendiri, kami mencoba untuk memberikan efisiensi dan efektivitas dari beberapa kegiatan. Dengan anggaran ini kami berharap dapat menjawab persidangan 3 ini dalam konsep keugah harian di tengah-tengah keadaan ekonomi pasca bencana non alam COVID-19, serta di tengah-tengah banyaknya kegiatan seremonial gereja Toraja dengan biaya yang tinggi. Kami mencoba dengan anggaran yang kami telah canangkan 155 juta. Dan puji Tuhan pelaksanaan hari ini di Jemaat Ramah, kami berterima kasih juga kepada pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat Ramah dan tim pembangunan gedung serbaguna yang boleh selesai sehingga kita dapat memakai gedung serbaguna dengan apa yang ada. Keugah harian ini merupakan konsep pelaksanaan kegiatan yang mengedepankan kesederhanaan dengan tidak melupakan esensi dan kualitas persidangan itu sendiri. Kita berharap bersama-sama dengan fasilitas yang mungkin ala kadarnya. Namun kami senantiasa berupaya semua dapat terfasilitasi dengan baik dan sesuai dengan kemampuan yang kami miliki, termasuk dari sisi mungkin menu makanan yang kami coba menyajikan dalam konsep 4 sempurna, 4 sehat tanpa 5 sempurna, tidak pakai susu. Yang ada mungkin konsumsi akan menyediakan kopi dan teh. Dan juga tidak lupa dengan kebutuhan beberapa individu yang mungkin gemar dengan sayur kol. Ini nama samaran dari Pak Tongkide.
Ya. Itu akan disajikan oleh teman-teman dari konsumsi dan sedapat mungkin ini dapat menjawab kebutuhan-kebutuhan kita, baik fasilitas di ruangan persidangan maupun di luar persidangan. Pada kesempatan ini juga kami menyampaikan bahwa pelaksanaan persidangan 3 ini dilakukan dalam 2 tahap. Yang pertama tanggal 1 Oktober kemarin kita melakukan dengan prasidang dan persidangan tanggal 5 sampai tanggal 7 Oktober. Pada kesempatan ini pula kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas partisipasi dari berbagai pihak yang telah membantu mensupport kami, baik secara moral maupun material, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Dan hari ini, puji Tuhan Bapak Wali Kota boleh membantu satu kali makan di pembukaan ini. Terima kasih, sampaikan salam buat Pak Wali Kota, Pak. Dan juga tidak lupa BPSW, BPK Makassar, dan seluruh panitia, pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat Rama yang begitu mensupport kami untuk menyiapkan pelaksanaan persidangan ini. Kiranya Tuhan yang membalas segala kebaikan Bapak Ibu sekalian, serta tidak lupa juga kami menyampaikan terima kasih kepada 10 jemaat se-Klasis Makassar Tengah. Tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada BPK Makassar dan pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat Rama atas tanggung jawab yang boleh diberikan kepada kami dan senantiasa memberikan arahan, nasihat kepada panitia yang telah memberikan diri dalam pelayanan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih kepada pengisi acara dari Paduan Suara Voka Group, juga trio, terima kasih. Tadi Paduan Suara PKB, mungkin ada yang cari-cari saya, Paduan Suara PKB Klasis, saya pelatih bayangan, ya, sehingga saya tidak ada di situ. Juga trio tadi, ya kebetulan saya juga yang melatih. Ya. Pelatih pernapasan katanya, ya. Khusus yang kacamata tadi. Kami menyadari Bapak Ibu sekalian bahwa terdapat kekurangan di sana sini dan tentu itu sebagai manusia biasa kami mohon dimaafkan atas kekurangan dan kehilapan yang terjadi di sana sini mungkin selama 3 hari ke depan ini. Atas saran dan masukan yang membangun sangat-sangat kami butuhkan untuk perbaikan dan kemajuan bersama dalam persekutuan kita secara khusus di Klasis Makassar Tengah. Akhirnya terpujilah nama Tuhan, syukur kepadanya, pemilik persekutuan ini, kepala gereja, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya dan akan menyertai kita selama pelaksanaan persidangan Klasis Makassar Tengah ini. Selamat bersidang, selamat bersinodal, semoga Tuhan memampukan kita melakukan tugas dan tanggung jawab yang diberikan demi hormat kemuliaan namanya. Jika ada cincin yang patah, jangan simpan di dalam laci. Jika ada kata yang salah, jangan simpan di dalam hati. Salam hormat kami panitia persidangan 3 Klasis Makassar Tengah, mewakili Ketua Penatua Mesak Rantai Padang. Kusanga pada moto, kuri semangat. Salam PKB, salam PWGT. Jayalah, jayalah PWGT. Kuri semangat. Selanjutnya kita masuk dalam acara sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama dari Ketua PMG Jemaat Rama yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Pendeta Agustinus Pali, Sarjana Teologia. Dengan kasih kepada Bapak Pendeta, disilakan.
Terima kasih atas waktu dan kesempatan ini. Pak Ketua Panitia tadi bilang karena sudah diboster, maka izin buka masker. Dan saya mau mengatakan karena saya belum diboster dan saat ini lagi influensa dan batuknya minta ampun, betul-betul sangat menyiksa. Dan itu bisa terukur dengan suara yang begitu sangat parau petang hari ini. Saya mohon maaf, demi kenyamanan kita, saya tetap pakai masker. Puji syukur kepada Allah Bapa di surga. Hari ini kita dipertemukan kembali lewat momen persidangan gerejawi. Dan salam hormat penuh kasih kepada Wali Kota Makassar yang kami cintai, yang diwakili oleh Bapak yang ada di depan kita yang begitu sangat ganteng. Terima kasih Pak. Ya, berikan aplaus kepada pemerintah kita. Luar biasa perhatiannya. Dan kami benar-benar bersukacita atas itu. Yang kami kasih dan kami sangat hormati dan kami cintai Bapak Profesor Dr. Daniel Sambepayung sebagai mantan Ketua 3 Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, Ketua Biro Hukum Gereja Toraja Bapak Profesor Agus Salim bersama dengan Bapak Kombes Pol Dharma Lele Padang selaku anggota Biro Hukum Gereja Toraja, dan seterusnya Ketua Badan Pekerja Sinode Wilayah 4 Makassar Bapak Pendeta Yosama Maraden Sagala MTH, juga yang kami kasih dan kami hormati, kami cintai dan kami banggakan Bapak Ketua BPK kita Bapak Calvin Ramsi. Ini dari dulu saya masih PP kita udah berkumis ini, sampai sekarang masih tetap ciri khasnya. Ya. Dan segenap personil BPK Klasis Makassar Tengah, Ketua Badan Verifikasi Klasis Makassar Tengah bersama dengan segenap pengurus BPK BPK Makassar yang boleh hadir ya. Sekretaris terpilih Bapak Bobi Taparan, para ketua PMG, pengurus MG, segenap majelis gereja, pengurus OIG yang boleh hadir pada saat ini bersama dengan penasihat Panitia Persidangan Ketiga Klasis Makassar Tengah, segenap panitia sidang klasis ketiga Makassar Tengah, semua utusan dan undangan yang boleh hadir pada saat ini, dan bahkan kita semua yang tidak mampu kami sebutkan satu persatu. Tidak banyak yang saya sampaikan Bapak Ibu, dan yang saya sampaikan itu sudah ada di dalam buku panduan. Sehingga kalau saya mau baca lagi, ya panjang lagi itu. Belum lagi ditambah-tambahi. Kami bersuka cita atas semua kepercayaan yang diberikan. Dan kami menyambutnya dan berupaya mendukung secara total, benar-benar total, dari pimpinan majelis gereja, segenap majelis gereja, dan bahkan semua unsur yang terkait dengan jemaat Rama. Dan meskipun mungkin ada hal-hal yang tidak pas, anggaplah itu semua karena kelemahan dan ketidakmampuan kami. Kami berharap semua yang telah kita persiapkan dengan baik
tidak akan sia-sia. Dan mengakhiri, kami mengucapkan terima kasih atas semua dukungan kita. Terlalu panjang kalau mau dikatakan. Semuanya tanpa terkecuali dari berbagai macam pihak. Dan kami juga mau mengatakan bahwa banyak kekurangan-kekurangan yang tidak kami sengaja, kiranya itu dimaklumi, dipahami, dan tidak menyurutkan semangat kita datang untuk bersidang di tempat ini. Akhirnya kami mengucapkan selamat bersidang dan selamat bersama-sama memikirkan, membicarakan, dan memutuskan terkait dengan kebijakan-kebijakan strategik untuk pelayanan dan kemuliaan Tuhan. Tak ada gading yang tak retak, tetapi ada kerinduan yang begitu sangat besar, semuanya demi kemuliaan Tuhan. Maka hal yang tidak berkenan kiranya menjadi motivasi bagi kita sekalian untuk semakin mempersiapkan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo. Terima kasih. Sambutan Ketua Badan Pekerja Klasis Makassar Tengah yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Pendeta Calvin Remsi MTH. Kepada Bapak Pendeta dengan kasih disilahkan. Saya divisi acar, kasih panjang-panjang sedikit. Baik, singkat saya menyapa Wali Kota Makassar, boleh hadir wakili Bapak Bangsawan. Terima kasih kehadirannya, Pak. Saya hormati, saya kasihi dalam Tuhan Ketua 3 periode sebelumnya Bapak Profesor Dr. Daniel Sampepayung dan Ketua Aset Biro Hukum Gereja Toraja Bapak Profesor Agus Salim, SMH. Saya kasihi dalam Tuhan Ketua Badan Pekerja Sinode Wilayah 4 Gereja Toraja Bapak Pendeta Yosama Maraden MTH. Saya kasihi, saya hormati Ketua Badan Pekerja Kelas Makassar, rekan-rekan pengurus dan Ketua Badan Verifikasi Makassar Tengah, Sekretaris Badan Pekerja Kelas Makassar, boleh hadir Bapak Erikson Taparan, Ketua BPK Makassar Timun, kalau ada yang mewakili, rekan-rekan Ketua Majelis Gereja Toraja sekelas Makassar Tengah, Ketua Panitia Persidangan 3 Gereja Toraja kelas Makassar Tengah Bapak Raymond Mesak Ronte Padang SH selaku Ketua Panitia, dan segenap Majelis Gereja Toraja Jemaat Drama selaku jemaat penghimpun di tempat ini. Shalom dan damai sejahtera buat kita semua. Patutlah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja atas perkenaannya, sehingga persidangan 3 Gereja Toraja kelas Makassar Tengah ini boleh dimulai, boleh dibuka lewat ibadah pembukaan pada sore hari ini di Jemaat Rama sebagai jemaat penghimpun yang akan mulai hari ini sampai pada tanggal 7 Oktober yang akan datang. Bapak Ibu Saudara, diberkati Tuhan, persidangan ini dihadiri oleh utusan-utusan dari 10 jemaat OI Klasis Makassar Tengah, undangan-undangan dari panitia dan dari undangan badan pekerja, sehingga dengan demikian kita dapat estimasi kurang lebih 150 orang peserta persidangan ketiga
kelas Makassar Tengah pada saat ini. Saudara-saudara, di tempat ini, di Jemaat Rama, di gedung Jemaat Rama di sini, kita akan mengambil keputusan-keputusan bersama, yaitu keputusan-keputusan yang strategis pasca pandemi COVID-19 dan pasca SSA 25 Gereja Toraja. Kita akan mengimplementasikan beberapa keputusan-keputusan yang lebih luas dalam lingkup jemaat dan klasis Gereja Toraja untuk 5 tahun ke depannya. Dalam rangka tadi khotbah bahwa kita diajak mengimplementasikan buah dari iman itu di tengah-tengah situasi dan kondisi yang sukar, yang sulit ini. Satu hal yang menarik bahwa iman kita diuji di tengah pandemi ini. Dan iman itu dia tidak cukup bertumbuh, tetapi juga iman itu harus memberi buah yang dapat dialami dan dirasakan oleh masyarakat, oleh warga gereja di tengah-tengah situasi yang sukar sekalipun. Persidangan kelas Makassar Tengah ini juga akan mengusung tema yang sama dengan SSA 25 Gereja Toraja, yakni bertambah teguh dalam iman dan pelayanan bagi sesama. Sidang sebelumnya itu saya sampaikan bahwa sidang sebelumnya mengusung tema yang lanjutan dari tema kita ini, yaitu tadi berakar, bertumbuh dan berbuah. Untuk tema ini kita lanjutkan bertambah teguh dalam iman dan pelayanan bagi sesama. Tema ini kita harapkan menuntun kita agar setiap aktivitas penata layanan kita bergereja, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa diinspirasi dari dan oleh Kristus. Bahwa apa yang diizinkan oleh Kristus kita implementasikan, kita mengerti pikiran kita, tingkah laku kita dalam berorganisasi, bergereja dan bermasyarakat. Karena itu secara khusus lewat persidangan 3 ini juga menjadi momentum bagi kita dalam rangka mengevaluasi keputusan-keputusan persidangan 1 dan 2 yang telah diserahkan tahun-tahun sebelumnya. Dan dalam hal ini juga persidangan ini akan mengevaluasi diri kita sendiri selaku pengurus baik dalam lingkup klasis maupun dalam lingkup jemaat dan wilayah, bahkan lebih luas, untuk dapat apa yang hendak kita kerjakan secara bersama-sama di tengah situasi ini 5 tahun yang akan datang. Yesus Kristus Sang Kepala Gereja, kita percaya akan menyertai dan menolong kita dalam menunaikan tugas panggilan dan penata layanan kita 5 tahun ke depan. Karena itu saya mengajak kita bersama-sama, baik sebagai utusan, selaku panitia, selaku majelis gereja, selaku yang bertanggung jawab atas keputusan yang diberikan dan dimandatkan kepada kita pada tahun-tahun sebelumnya, sungguhnya kami mau menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, izinkan saya atas nama mewakili segenap pengurus Badan Pekerja Kelas Makassar Tengah. Harus mengakui bahwa 5 tahun terakhir sebagai kepengurusan yang dipercayakan kepada kami, tentu itu tidak maksimal. Membayangkan 2 atau 2 tahun pandemi itu membuat kita memang dan memaksa kita untuk sungguh-sungguh berada pada titik yang membuat kita tidak melakukan banyak hal karena pembatasan, keterbatasan dan lain sebagainya. Namun semuanya kita mengapresiasi dan bersyukur kepada Tuhan bahwa iman kita tetap kuat dan teguh bertumbuh, itulah yang memampukan kita dapat menata layankan seluruh amanat persidangan 1 dan 2 sehingga boleh dilakukan, boleh dilaksanakan sesuai dengan kapasitas dan situasi dan kondisi yang kita alami. Sungguh kami bersyukur, berterima kasih kepada pemerintah Kota Makassar, Bapak Muhammad Randam Pomanto. Kami juga bersyukur bersama dengan teman-teman di DPR Kota Makassar yang juga sungguh-sungguh membantu kami dalam rangka bekerja bersama dalam menangani masalah bencana, masalah pandemi, dan tentu ini menjadi bahagian yang tak terpisahkan dari amanah dan tanggung jawab persidangan 1 dan 2 dalam rangka menjembatani dan hadir secara langsung di tengah pelayanan sosial, bencana dan lain sebagainya. Saya pikir ini
pelayanan yang membumi, pelayanan yang langsung dirasa dan dirasakan oleh seluruh jemaat dan masyarakat, khususnya pada masa pandemi dan pada masa bencana-bencana yang kita alami. Dan yang terakhir, mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan dan belum menjawab semua kerinduan dan harapan kita, khususnya lewat amanah persidangan 1 dan 2. Tapi berkomitmen ke depannya, jika Tuhan berkenan lewat kepengurusan ke depan, masih ada banyak PR-PR yang akan kita kerjakan dan kita layankan. Khusus untuk persidangan ini kita berharap kita hanya akan menggumuli hal-hal keputusan-keputusan persidangan yang mendesak, khususnya yang lebih luas, dan juga akan menggumuli keputusan-keputusan mendesak dari utusan-utusan jemaat untuk kita implementasikan dalam lingkup kelas Makassar Tengah lewat jemaat-jemaat yang kita layani bersama-sama dan bersama dengan pengurus-pengurus OIK. Saya pikir ini yang dapat kami sampaikan, sehingga persidangan kita berharap tidak akan terlalu lama, tetapi juga menghasilkan keputusan-keputusan yang strategik dan dapat dilaksanakan bersama-sama untuk tidak memikirkan hal-hal yang jangka panjang ke depannya, karena persidangan kita masih panjang untuk persidangan sidang Sinode Am. Sehingga yang bisa kita akan gumuli adalah kebutuhan-kebutuhan kita yang mendesak sebelum sidang Sinode Am. Sehingga usul-usul jangka panjang nanti akan dibicarakan pada persidangan 2. Saya pikir ini yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf dan terima kasih untuk kebersamaan dan kehadiran kita, juga bersama dengan pengurus OIK kelas Makassar Tengah, ada ketua PKB, ada ketua PWGT, ada ketua PPGT, ada ketua sekolah minggu. Terima kasih untuk kerjasama selama ini 5 tahun di tengah situasi suka dan duka. Kurre semangat laku kita selanatan. Bongi melo. Sambutan Ketua BPSW 4 Gereja Toraja yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Pendeta Yosama Maraden Sagala MTH. Dengan kasih disilakan. Terima kasih atas kesempatan ini. Yang kami hormati Wali Kota Makassar atau yang mewakili, yang kami hormati Biro Hukum Gereja Toraja yang bisa hadir, juga yang kami hormati Sesepuh Gereja Toraja Bapak Profesor Dr. Daniel Sampepayung, yang kami hormati Ketua BPK dan BVK dari Klasis Makassar Tengah, Makassar dan Makassar Timur. Yang kami hormati Bapak Ibu Saudara-saudara yang boleh hadir dalam persidangan ini. Shalom. Puji syukur kita naikkan kepada Tuhan yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa menuntaskan 5 tahun masa kepengurusan di setiap klasis. Dalam wilayah 4 ini ada 6 klasis yang tersebar di 21 provinsi dan 2 negara. Sehingga persidangan klasis Pulau Jawa yang pertama di bulan 6, di bulan 7 klasis Parepare, dan sesudah itu klasis Makassar di bulan September, diikuti oleh sidang klasis Bone September sampai 1 Oktober, dan hari ini ada 2 klasis yang bersamaan, Makassar Timur dan Makassar Tengah. Oleh sebab itu kita mensyukuri bahwa 6 klasis akan menuntaskan semua persidangannya dan mengambil keputusan-keputusan yang berkualitas dan strategis untuk 5 tahun ke depan perjalanan Gereja Toraja. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita berharap bahwa persidangan ini dalam tanda kutip kita lihat sebagai persidangan gerejawi. Dan karenanya yang kita pikirkan adalah
pelayanan-pelayanan gerejawi yang diamanatkan dari persidangan sidang Sinode Am. Jadi kita jabarkan untuk 5 tahun ke depan, sehingga bersama-sama baik dari jemaat, klasis, wilayah dan sinode berjalan bersama, satu arah dan satu tujuan. Ya, sehingga dengan demikian kita sebagai warga Gereja Toraja dimanapun berada, kita bisa menjadi saksi, menjadi garam dan terang di tengah-tengah kehidupan ini. Kami dari pengurus Badan Pekerja Sinode Wilayah 4 dan Badan Verifikasi Sinode Wilayah 4 mengucapkan selamat bersidang kepada bapak-bapak dan ibu-ibu di Klasis Makassar Tengah ini. Harapan kami bahwa persidangan ini boleh selesai dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Demikian yang kami boleh sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya, sambutan dari Wali Kota Makassar kepada yang mewakili beliau dengan kasih disilakan. Terima kasih. Shalom. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat tentunya Bapak Pendeta yang hadir di sini, yang tadi sudah memberikan sambutannya. Mohon maaf Bapak Pendeta, saya tidak bisa sebutkan satu persatu nama dan jabatannya. Yang penting satu hal, bahwa beliau-beliau adalah orang yang memberikan berikan amanat ya, yang berikan amanat untuk bagi bangunan karakter umat di Kota Makassar ini. Yang terhormat Bapak Ketua Panitia, sahabat kami Bapak Pendeta Mesak, bukan pendeta, Bapak Pendeta ya, Bapak Mesak. Saya langsung batuk ini Pak, gara-gara salah sebut namanya beliau. Saya salah sebut. Biasanya tadi kan PNT Pak ya. Ya Bapak Mesak, ya mohon maaf kalau salah Pak Mesak. Jangan saya dihajar di Banggar nanti. Hari di sini Ibu Staf Ahli Pemerintah Provinsi Ibu Since, teman kerja kami, sama-sama staf ahli, para jemaat yang hari di sini, yang tentunya dimuliakan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada malam ini saya menyampaikan permohonan maaf Bapak Wali Kota Makassar karena sedianya beliau akan hadir sendiri karena ada juga peresmian gedung yang dilaksanakan sebentar tentunya. Namun karena tugas-tugas penting beliau di mana beliau harus berangkat siang tadi, maka saya sebagai staf ahli bidang pemerintahan, hukum dan politik ditugaskan untuk mewakili beliau sekaligus memberikan sambutan pada kegiatan ini. Pada jam yang sama hari ini ya, untuk Klasis Makassar Timur ya, juga dilaksanakan kegiatan yang sama ya, yaitu diwakili oleh kepada Badan Kengspanpol, sehingga tentunya kita berharap kegiatan yang dilaksanakan ini bisa bermanfaat untuk kita dan untuk umat semuanya. Kota Makassar yang terdiri dari jumlah penduduk sebesar 1.542.000 jiwa. Itu yang terdaftar di KK Pak. Itu yang tidur di kala malam. Ya. Artinya mereka istirahat malam ya. 1.542.000. Dan tentunya di kala siang hari jumlah penduduk Kota Makassar itu kurang lebih 1,7 juta jiwa. Ada 100.000 hingga 150.000 orang yang masuk ke Kota Makassar, yang bermukim dan tinggal ya di sebelah wilayah Kota Makassar, baik itu di Goa, di Maros, Pangkep dan sebagainya, yang beraktivitas, bekerja dan berusaha di Kota Makassar.
Sehingga Kota Makassar ini mempunyai beban yang luar biasa, mempunyai permasalahan yang luar biasa, dan mempunyai problematika yang luar biasa yang harus dipikirkan kita bersama. Ya, saya bersyukur tentunya bahwa saya tahu sekali Kampung Rama ini, ya saya sebut Kampung Rama ya, yang lebih dikenal di sini Kampung Rama, sangat memberikan bantuan dan perhatian terhadap pemerintah Kota Makassar, utamanya kepada Bapak Wali Kota. Luar biasa. Maka, ya, tentang itu semua, maka Bapak Wali Kota itu kalau cerita tentang Kampung Rama, perhatiannya pasti plus di atas segala-galanya. Ya, mohon maaf, saya tahu sejarahnya ya, sejarahnya memang begitu. Baik ketika menjalankan pemerintahan maupun ketika beliau menjadi wali kota. Ini luar biasa Pak. Artinya kita harus bersama-sama, ya. Mohon maaf saya tidak berpolitik sini, tapi saya sebagai bawahan menyampaikan yang sebenarnya, ya. Dan tentunya pemerintah Kota Makassar ini harus memberikan perhatian yang lebih. Yang kedua, program Kota Makassar yang kita laksanakan ini adalah karena persoalan tadi yang disampaikan, banyak sekali persoalan ya. Persoalan sosial, persoalan misalnya, ya tadi bilang politik juga ya, persoalan-persoalan lainnya, begal dan lain sebagainya. Bagaimana sama membangun masyarakat Kota Makassar ini? Persoalan yang terjadi, ya, lebih banyak kejadian itu terjadi justru di lorong-lorong sempit. Di lorong itu Pak, ada ustaznya. Di lorong itu ada pendetanya. Di lorong itu ada orang-orang pemuka tokoh masyarakatnya. Di lorong juga ada begalnya. Di lorong ada premannya. Di lorong ada peminum baloknya dan sebagainya. Makanya Bapak Wali Kota memprioritaskan program lorong wisata. Jadi jangan mengira bahwa ketika kita berbicara lorong wisata, mohon maaf sejarah program pendidikan Makassar ini Pak, ketika kita berbicara lorong wisata, kita berbicara tentang bagaimana pengembangan wisata, bukan karena itu. Tapi yang tujuannya bagaimana pengembangan ekonomi kreatif yang ada di lorong atau di gang-gang yang ada di Kota Makassar ini. Ini yang dilakukan oleh Bapak Wali Kota. Ini yang dilakukan bagaimana meningkatkan pendapatan masyarakat yang ada di lorong. Oleh sebab itu semua SKPD ada 382 miliar anggaran itu diarahkan menjaga anak-anak kita mulai dari mereka lahir, bayi, kemudian besar. Keluarga mempunyai tanggung jawab utama. Dan yang kedua, bagaimana tempat-tempat ibadah menjadi fungsi-fungsi yang terpenting dalam menciptakan dan membangun karakter anak-anak kita. Saya berharap, pemerintah kota berharap gereja ini bisa berfungsi sebagai alat informasi pada anak kita, membina anak kita, mendidik anak-anak kita, sehingga apa? Kota Makassar nantinya bisa lebih baik ke depannya. Barangkali cukup sekian sambutan saya, tidak berpanjang lebar tentunya. Terima kasih atas gereja, mohon maaf, gereja Toraja ini yang tentunya sudah memberikan warna terhadap pembangunan Kota Makassar. Ya, terima kasih atas perhatiannya dan kita berharap ke depannya nanti masih banyak program pemerintah kota yang perlu pendampingan dari masyarakat. Bukan saja masyarakat yang beragama Islam, Muslim, tapi agama Nasrani dan teman-teman kita dari gereja Toraja ini. Barangkali cukup sekian sambutan saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih, selamat malam, shalom. Selanjutnya kita akan bersama-sama menyaksikan penandatanganan prasasti atas selesainya Gedung Serbaguna Ruang Sekolah Minggu Gereja Toraja Jemaat Rama yang akan ditandatangani oleh Bapak Wali Kota bersama dengan Ketua BPSW 4 Gereja Toraja. Yang akan mendampingi Bapak Wali Kota dan Ketua BPSW, kami mohon kesediaan dari Ketua Klasis Makassar Tengah, Ketua PMG Jemaat Rama,
Ketua Biro Hukum BPS Gereja Toraja, Bapak Profesor Agus Salim, Ketua Panitia Persidangan 3, Klasis Makassar Tengah, Ketua Sarana dan Prasarana Gereja Toraja Jemaat Rama, Bapak Profesor Daniel Sampepayung, dan Bapak Robert Manguntan. Kepada bapak-bapak yang telah saya sebutkan tadi namanya, kami persilakan untuk mengambil tempat di sayap lama untuk melakukan penandatanganan prasasti gedung serbaguna dan ruang sekolah minggu yang peresmiannya telah dilaksanakan pada hari Minggu kemarin. Satu dua, bapak-bapak dan ibu-ibu, pada penggunaan gedung serbaguna dan sekolah minggu Gereja Toraja Jemaat Rama, Klasis Makassar Tengah, pada hari ini 5 Oktober 2022 ditandatangani oleh Wali Kota Makassar dan juga oleh Ketua Badan Pekerja Sinode Wilayah 4 Gereja Toraja. Dipersilakan. Penandatanganan ini juga akan diiringi lagu Arbab oleh paduan suara Jemaat Rama.
Dipersilakan kepada rombongan yang tadi menuju ke sayap lama untuk kembali ke tempat karena masih ada acara yang akan kita lalui bersama. Ibu bapak hadirin yang berbahagia, semua karena kasih anugerahnya sehingga waktu saat ini tepat pukul 19.00 sesuai dengan rundown acara yang telah disusun oleh panitia, kita akan bersama-sama istirahat dan makan malam, dan setelah istirahat dan makan malam akan dilanjutkan dengan sidang pleno yang pertama. Dan sebelum kita menikmati santap malam yang telah disiapkan oleh panitia dan juga Bapak Wali Kota, alangkah indahnya apabila kita awali dengan doa syukur bersama. Dan yang akan memimpin kita dalam doa syukur, kami mohon kesediaan Bapak Pendeta Emeritus Antoni Sura untuk memimpin kita dalam doa syukur. Kepada Bapak dengan kasih disilahkan. Baik, kita berdoa. Di tempat ini kami mengangkat syukur dengan hati yang tulus ikhlas, dengan hati nurani yang bersih, menyatakan syukur kepada Tuhan bahwa persidangan Klasis Makassar Tengah yang ketiga ini telah dibuka dengan puji-pujian dan firman-Mu. Ya Tuhan, saat ini kami akan dijamu oleh jemaat yang menghimpun di si jemaat ramah. Jamuan kasih yang kami akan terima, sumbernya adalah Tuhan sendiri yang menyediakan kami dan panitia yang ada, bahkan jemaat-jemaat yang ada. Kini akan kami nikmati santap malam di sini. Kami ucapkan syukur kepadamu ya Tuhan, dan pakailah kami terus menjadi saluran berkat jemaat-jemaat yang ada, untuk berbagi berkat bagi sesama kami, sehingga semua orang boleh menikmati berkat Tuhan. Ini doa syukur kami Tuhan, dan kami akan melanjutkan persidangan ini dalam kemuliaan-Mu sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada kita semua untuk bersantap malam bersama. Ada 2 meja yang di sebelah sayap baru atau sebelah selatan diperuntukkan bagi kita para utusan dan juga jemaat-jemaat, dan sementara yang di sebelah kiri kami khususkan untuk undangan dan juga Bapak Wali Kota atau yang mewakili Bapak Wali Kota. Sekali lagi ada 2 meja yang disiapkan oleh panitia, yang mana meja tersebut sebelah selatan atau sebelah kiri kita di ruang sayap dikhususkan atau diperuntukkan